Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, Alhamdulillah Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga dengan rahmat itu kita dipertemukan kembali dalam perkuliahan dengan mata kuliah Mufradatul Quran. Insyaallah pertemuan pada hari ini pertemuan yang ke-6 yang akan mengurai kosakata Al-Baqarah ayat 49 sampai 53. Sebelum perkuliahan, mari saudara-saudara sekalian berdoa terlebih dahulu, seperti doa yang biasa kita baca setiap kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saudara sekalian, mari kita mulai. Materi kuliah kita adalah Al-Baqarah ayat 49 sampai 53. Ini adalah ayat yang ke-49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Dan saya mohon saudara sekalian juga ikut membaca. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Jadi ayat ini merupakan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Ini peringatan yang keempat
yang 1, 2, 3 ketika kita menerima di tarjamatul Quran. Peringatan yang keempat adalah agar ingat kembali tatkala dahulu anak laki-laki mereka dibantai Fir'aun di Mesir. Ini ilustrasinya itu, pembantaiannya semacam itu. Sekarang kata-kata yang perlu dihafalkan dan diingat-ingat. Yang pertama adalah kata najjaina. Najjaina, akar katanya adalah najawa, kemudian berubah menjadi naja. Naja kemudian berubah menjadi fi'il sulasi mazid dengan tambahan 1 huruf berupa syiddah menjadi najja. Najjaina, najjaitu, najjaina. Najjaina, kami selamatkan. Itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi bertemu dengan kata ganti nahnu. Maka di dalam ilmu shoraf, fi'il madhi bertemu dengan dhamir atau kata ganti nahnu, najja bertemu dengan nahnu menjadi najjaina. Kalau bertemu dengan anta, najjaita. Bertemu dengan ana, najjaitu, najjaina. Artinya kami selamatkan. Kemudian lafadz yasumuna, akar katanya adalah sawama. Sawama berubah menjadi sama. Sama kan? Najawa berubah menjadi naja. Sawama berubah menjadi sama. Yasumu, yasumani, yasumuna. Itu fi'il mudhari' bertemu dengan dhamir hum. Hum itu adalah kata ganti orang ketiga. Yasumuna artinya mereka menimpakan. Mereka menimpakan. Kemudian yudzabbihuna, akar katanya dzabaha. Kemudian kata dzabaha berubah menjadi fi'il sulasi mazid. Kalau dzabaha kan sulasi mujarad, 3 hurufnya saja, kemudian mendapat tambahan 1 huruf berupa syiddah, berubah menjadi dzabbaha. Yudzabbihu, yudzabbihu, yudzabbihani, yudzabbihuna. Sama dengan yasumuna, fi'il mudhari'. Yudzabbihu berjumpa dengan dhamir hum, maka berubah menjadi yudzabbihuna. Mereka membunuh.
Kemudian yastahyuna juga fil mudhari', akar katanya adalah hayaya. Hayaya berubah menjadi haya. Haya berubah menjadi fi'il sulasi mazid, mendapatkan tambahan 3 huruf, alif, sin, ta, menjadi istahya. Yastahyi, yastahyuna, yastahyi, yastahyuna. Juga berjumpa dengan dhamir kata ganti orang ketiga banyak, yaitu hum. Maka yastahyuna artinya adalah mereka membiarkan hidup. Azimun, agar katanya adalah amboma. Kalau azimun ini adalah isim yang mengikuti bentuk atau sigat mubalaghah. Azimun, sangat berat. Nah, mari kita baca kembali ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Jadi ayat yang panjang itu kata-kata yang diartikan hanya jumlahnya 5. Selain itu saudara sudah dianggap bisa. Wa dan id, ingatlah ketika. Wa dan id, ingatlah ketika. Najjayna, kami selamatkan, kum, kalian. Wa dan id, ingatlah ketika. Najjayna, kami selamatkan, kum, kalian. Min, dari, ali, keluarga. Jadi ali, keluarga. Alu, keluarga. Maka di dalam Al-Quran ada Ali Imron. Nah, itu keluarga Imron. Ali Fir'aun, Ali keluarga. Ali Yakub, keluarga Yakub. Ali keluarga Fir'auna, Fir'aun. Berarti keluarga ini adalah pengikut Fir'aun. Yasumuna, mereka menimpakan. Yasumuna, mereka menimpakan, kum, kepada kalian. Su'a, ya, su'a, buruk.
al-adzabi adab, al-adzabi adab. Yudabbihuna, mereka menyembelih. Yudabbihuna, mereka menyembelih. Abna'akum, abna'a itu jamak, sedangkan mufradnya atau bentuk tunggalnya ibnun. Abna'a, anak laki-laki, kum, kalian. Yudabbihuna, mereka menyembelih. Abna'a, anak-anak laki-laki, kum, kalian. Wa dan yastahyuna, mereka membiarkan hidup. Yastahyuna, mereka membiarkan hidup. Nisa'a, anak-anak perempuan, kum, kalian. Wa dan fi, dalam atau pada. Zalikum, yang demikian itu kalian. Wa dan fi, pada. Zalikum, yang demikian itu kalian. Balaun, terdapat cobaan. Min, dari. Rabbi, Rabb atau Tuhan. Kum, kalian. Azimun, yang besar atau yang berat. Itu ayat 49. Jadi para tentara Fir'aun merasakan azab yang buruk, yaitu Fir'aun memiliki regulasi atau kebijakan, setiap ada bayi lahir kemudian yang berjenis laki-laki, maka bayi itu disembelih. Sedangkan kalau lahir perempuan dibiarkan. Ini berbalik dengan pada zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah yang disembelih adalah anak-anak perempuan, tapi kalau di masa Fir'aun yang disembelih adalah anak laki-laki. Karena Fir'aun mendapatkan bisikan dari orang yang dekat dengan mereka, atau mendapatkan bisikan dari pendeta-pendetanya, bahwa nanti kelak ada seorang laki-laki yang akan menggeser atau mengganti singgah sananya. Mendapatkan bisikan yang semacam itu, akhirnya Fir'aun membuat regulasi itu. Kemudian ayat 50. Wa id faragna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna
wa antum tanzurun. Wa id faragna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel. Ini peringatan yang kelima, agar ingat ketika mereka dapat menyeberangi laut yang terbelah dengan selamat, sementara mereka dapat menyaksikan keluarga Fir'aun mati tenggelam. Jadi Bani Israel itu sudah berada di Mesir itu ratusan tahun dan sudah berkembang banyak. Nah, Bani Israel ini mendominasi segala aspek kehidupan di Mesir, baik ekonomi, kemudian politik, ilmu. Akhirnya kan menggeser pribumi, maka orang Bani Israel diusir dari Mesir oleh pengikut Fir'aun. Ketika sampai di tepi laut kan mereka diselamatkan oleh Allah. Dengan mukjizatnya laut terbelah menjadi dua. Nah, ini ilustrasi aja. Kata yang diartikan ada 4. Farokna, agar katanya faroko, farokna, karena bertemu dengan domir nahnu menjadi farokna. Kami membelah, atau juga bisa diartikan kami memecah. Kemudian anjaina, agar katanya sama dengan najaina, yaitu najawa, naja. Hanya saja kalau naja itu kan mendapatkan tambahan satu huruf berupa syiddah, tapi kalau anjaina, naja berubah menjadi anjaina, mendapatkan tambahan satu huruf berupa hamzah di awal, maka menjadi anjaina. Najja itu mengikuti pola kata fa'ala, kalau anjaina mengikuti pola kata af'ala. Najja fa'ala yufa'ilu. Kemudian kalau anjaina af'ala yuf'ilu. Anjaina, kami selamatkan. Kemudian aghraqna, agar katanya gharaqo berubah menjadi aghraqo, bertemu dengan dhamir nahnu, kata ganti nahnu, orang pertama banyak. Kalau ana kan orang pertama satu orang. Kalau nahnu kata ganti orang pertama banyak. Nahnu aghraqna, gharaqa berubah menjadi aghraqna, kami tenggelamkan.
Kemudian tanzuruna, akar katanya adalah nadhara, yang duru, nadhara, tanzuru, itu fi'il mudhari'. Kalau farokna, anjayna, agrokna, semuanya adalah fi'il madhi. Tanzuruna fi'il mudhari' bertemu dengan kata ganti orang kedua banyak, antum, ketemu dengan antum, maka berubah menjadi tanzuruna, kalian melihat, kalian melihat. Sekarang kita artikan. Wah, dan ingatlah ketika farokna, kami belah, atau kami belahkan, ya. Nah, di sini kami membelah, bi, untuk kum, kalian, al bahra, laut, fa, maka anjayna, kami selamatkan, kum, kalian, wa, dan aghraqna, kami tenggelamkan, ala, keluarga Fir'auna, Fir'aun. Wa, dan antum, kalian, antum, kalian. Jadi kalau anta, kamu, antuma, kamu berdua, antum, kamu sekalian atau kalian. Tanzuruna, kalian melihat atau kalian menyaksikan. Nah, ini. Jadi ketika bala tentara Fir'aun mengejar Bani Israel, kemudian Bani Israel mentok sampai laut, akhirnya Musa memohon kepada Allah, akhirnya Musa diberi mukjizat supaya memukulkan laut dengan tongkatnya, akhirnya laut itu berbelah juga. Maka kalau kita membaca bukunya Maurice Bucaille, mukjizat Allah itu ada dua macam. Ada mukjizat natural dan mukjizat supranatural. Mukjizat natural itu mukjizat yang berupa materi, seperti tongkat, seperti jari-jari Nabi bisa memancarkan air, seperti Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa mengobati segala penyakit. Itu merupakan mukjizat natural menurut terminologinya Maurice Bucaille dalam bukunya Asal Usul Manusia dalam perspektif ilmu pengetahuan dan Al-Quran serta Bible. Nah, itu nanti Anda bisa lihat di perpus, itu ada itu. Nah, mukjizat natural itu tatkala orang yang diberi mukjizat itu wafat, maka hilang dengan sendirinya. Tetapi kalau mukjizat supranatural, mukjizat yang selain materi, benda, itu walaupun orang yang diberi mukjizat supranatural itu wafat, tapi nilai-nilai kemukjizatannya itu masih berlaku sepanjang zaman. Nah, Musa diberi mukjizat natural berupa tongkat,
tongkat itu dipukulkan ke laut bisa membelah menjadi dua, sehingga Bani Israil bisa melewatinya dengan selamat. Nah, ketika para tentara Fir'aun itu sampai ke laut, kemudian laut itu kembali lagi. Maka inilah yang menginspirasi ya, Allah yarham Habibi sehingga membangun Suramadu itu antara Surabaya dan Madura dengan jembatan di atas laut itu kan mungkin terinspirasi dengan mukjizat natural yang diterima oleh Nabi Musa alaihi salam. Kita lanjutkan ayat 51. Wa id wa'adna Musa arba'ina laylatan summa attakhadtumul ijla min ba'di wa antum zalimun. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Bani Israel mempertuhan patung anak sapi. Ini juga peringatan Allah kepada Bani Israel yang ke-6 agar ingat kembali ketika mereka melakukan kesalahan besar, berbuat zalim. Maka yang namanya menyembah selain Allah itu adalah merupakan perbuatan zalim. Syirik itu adalah perbuatan zalim dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan sepeninggal Musa alaihissalam hanya dalam kurun waktu 40 hari saja. 40 hari ini Musa menerima wahyu Allah, yaitu berupa kitab Taurat. 40 hari saja menerima wahyu Allah yang berupa Taurat di Gunung Tur Sina. Ditinggal 40 hari, masyarakatnya berbuat zalim, yaitu menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Ya, menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan itulah wujud dari perbuatan kezaliman atau perbuatan yang berupa kesalahan yang besar. Inna syirka la zulmun adzim. Sungguhnya syirik itu adalah betul-betul kezaliman yang besar, kesalahan yang besar. Kemudian kata-kata yang perlu dihafal hanya 3 saja. Yang pertama adalah wa'adna. Akar katanya adalah wa'ada, berubah menjadi wa'adna karena mendapatkan tambahan 1 huruf. Kalau wa'ada fa'ala, kalau wa'adna adalah fa'ala. Berjumpa dengan kata ganti orang pertama banyak, wa'adna. Artinya kami menjanjikan. Ittakhadtum, akar katanya akhoda,
berubah menjadi ittakhadtum, mengikuti pola kata ifta'ala. Ittakhadtum, kalian menjadikan. Kemudian kata zalimuna dari kata dolama. Kalau zalimuna bentuk isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda sebagai pelaku. Maka di sini artinya adalah orang-orang yang zalim. Mari kita baca lagi ayat 51. Wa id wa'adna Musa 40 lailatan summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa dan ingatlah ketika wa'adna kami berjanji Musa kepada Musa. Wa dan ingatlah ketika wa'adna kami berjanji Musa kepada Musa. Arba'ina 40 lailatan malam. Summa kemudian atau lalu ya. Summa kemudian idtakhadtum kalian menjadikan al-ijla anak lembu sebagai sesembahan min dari ba'di sesudah hinya, dari sesudahnya. Wa dan antum kalian zalimuna orang-orang yang zalim. Jadi selama 40 hari itu umat Nabi Musa dirubah keyakinannya oleh Musa Samiri. Musa Samiri itu adalah orang yang hidup semasa Nabi Musa, tetapi dia memiliki kepakaran di bidang sihir. Dia mengambil debu itu bekas pijakan Jibril, kemudian dimasukkan ke kain putih, kemudian debu itu dijatuhkan, akhirnya bisa berubah menjadi patung anak sapi yang berwarna kekuning-kuningan dan bisa berbicara. Maka orang-orang itu akhirnya menjadi keyakinan inilah Tuhan yang benar, Tuhan yang benar gitu. Itu adalah Musa Samiri. Maka dengan melihat realitas semacam itu, Bani Israel menjadikan anak sapi tadi dijadikan sebagai sesembahan. Maka di akhir ayat Allah menyatakan kalian itu adalah orang-orang yang zalim.
orang-orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempat. Sekarang ayat 52. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kata yang diartikan ada dua. Yang pertama adalah afauna, akar katanya adalah afawa, berubah menjadi kata afa, yafu, afwan. Kemudian afa bertemu dengan dhamir nahnu menjadi afauna, kami maafkan, kami maafkan. Kemudian tashkuruna dari kata syakara, yashkuru, syakara, tashkuru. Tashkuru berjumpa dengan dhamir orang kedua banyak, laki-laki, antum, maka berubah menjadi tashkuruna. Tashkuru, tashkurani, tashkuruna. Kalau tashkuru itu berjumpa anta dhamirnya, tashkurani antuma, tashkuruna antum, kalian bersyukur. Nah, inilah orang Bani Israil itu sering dimanjakan oleh Allah itu kan. Berbuat kesalahan besar, berbuat zalim, ya. Summa kemudian afauna kami maafkan. An dari kum kalian, artinya memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Min dari ba'di setelah dzalika itu, setelah melakukan penyembahan terhadap anak sapi. La'alla agar, la'alla agar, kum kalian, tashkuruna kalian bersyukur. Itu ayat 52. Jadi berbuat salah, kemudian diminta untuk bertaubat, maka langsung taubatnya itu diterima, dimaafkan. Kalau kita tidak, umat zaman sekarang tidak, kita sering beristighfar, bertaubat, belum tentu dimaafkan. Tapi kalau ini Bani Israil salah, kemudian dia bertaubat, Allah memaafkannya. Yang ketujuh adalah kemudian kami maafkan kembali agar mereka pandai bersyukur. Maka Allah mengingatkan supaya Bani Israil itu bersyukur kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh
Allah. Saudara sekalian, 53 ayat terakhir pada pertemuan hari ini. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Kata yang diartikan hanya dua, satu ataina, agar katanya ataya berubah menjadi ata, kemudian juga berubah lagi menjadi ata, 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 kemudian berjumpa dengan dhamir nahnu menjadi ataina, kami berikan. Kemudian tahtaduna, akar katanya adalah hadaya, hada. Kata hada mendapatkan tambahan dua huruf alif dan ta di depan, kemudian yang kedua ta sesudah huruf pertama. Ihtada, ihtada, yahtadu, ihtada, tahtadu, tahtaduna, kalian mendapat petunjuk. Sama wa'id sudah sering ya. Dan ingatlah ketika ataina, kami berikan Musa kepada Musa al-kitabah, kitab, yakni Taurat, wa dan al-furqana, dan furqan. Furqan itu adalah pembeda, sama dengan Al-Quran juga punya nama lain, Al-Furqan. Taurat juga begitu. Wa dan Al-Furqan, Furqan artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Al-farqu bainal haq wal batil. Itu kalau menurut bahasa tafsirnya begitu. Al-Furqan itu al-farqu bainal haq wal batil, pembeda antara yang benar dan yang salah. La'alla, agar, kum, kalian, tahtaduna, kalian mendapat petunjuk. Ya. Ini ayat 53. Jadi pesan Allah yang ke-8 kepada Bani Israel agar ingat kembali kitab yang kami turunkan. Kitab itu punya fungsi sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, agar mendapat petunjuk ke jalan yang benar. Ya. Itulah saudara sekalian materi kuliah pada hari ini, pertemuan yang ke-6, yaitu ayat
49 sampai ayat 53. Tolong diingat-ingat kembali kosakatanya. Sering saya pesankan, ayat-ayat yang telah kita pelajari, yang telah kita pahami, tolong itu dihafalkan. Sehingga nanti ketika kita menjumpai kata-kata yang muncul dalam ujian, insya Allah kita akan mengalami kesulitan. Saudara-saudara sekalian, pertemuan pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.